sawah itu nggak ada wakaf, nggak ada kalimat atau huruf yang memutus, nggak ada, justru ada wawu ataf, wassolatil wusta. Inilah banyak manusia yang tidak mau memikirkan. Mungkin kalau dipikirkan sekedar wassolatil wusta, sholat tengah diartikan asar, ada yang mengartikan maghrib itu. Tapi jarang sekali wassolatil wusta ini dikuak dari sisi hakikatnya bagaimana. Niki sing juara. Kalau manusia itu juga terdiri dari rohani, maka wassolatil wusta ini sholat yang terjadi pada diri ruh. Paham nggih? Ruh niki nek dilalar ruh itu yo apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh ning Quran iku, Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang ruh, katakanlah iku urusan Tuhanku. Ngaten. Sebab manusia sedikit sekali pengetahuannya tentang masalah ruh. Illa qolilan. Pun malam hari ini jenengan minta pinten jam? Hah? Rapopo hari subuh estuda ngeten iki karena kiai cepet bongkong ngeten iki nggih. Sebab ini bapak kula niki pun biasa mohon izin Pak Kades, mohon izin biasa kula mantut penjabaran materi langsung tanya jawab biasa gitu. Haji mungkin nyuwun waktune untuk tanya jawab. Ngoten. Niku nek dikersakake. Pun. Wassolatil wusta, kalau boleh saya maknai, saya tafsirkan atau saya sarahkan, itu sholat yang dilakukan rohani. Biar sinkron antara jasmani dengan rohani, itu harus diperhatikan. Sebab kalau tidak, mohon maaf, kula nggih mboten sok suci pinter dhewe ndak. Innama ana basarum mislukum, saya sama kali jenengan, sama. Kalau wassolatil wusta itu tidak diterapkan, mohon maaf Bapak Ibu, siapapun kita, status apapun kita nggak bisa waktu sholat itu sesuai dengan ayat ini nanti terusnya, wa qumu lillahi qanitin ay khashiin, khusyuk itu nggak bisa. Kalau kita tidak memfungsikan wassolatil wusta di dalam diri kita, otomatis nafsu akan masuk di dalam jagate ati. Ngajak lapo nafsu itu? Yastakhribunal hayatad dunya alal akhirah. Ngejak eling urusan dunya. Enak-enak takbiratul ihram, Allahu Akbar. Berhubung saya ini pekerjaannya belantik sapi, Pak. Nggih eling sapinya. Biasa. Mengapa demikian? Loh, jujur Pak, ini proses ini kita alami semua manusia. Estu pinter kaya apa jenengan, alim kaya apa kita itu membaca Al-Quran, membaca kitab, kalau belum memfungsikan wassolatil wusta, nggih mohon maaf, sekali lagi bukan perkarane saya sok
pinter boten. Saya berbicara atas dasar Al-Qur'an. Boten saged khusyuk. Ati iku sing diajak nafsu untuk melalaikan Allah. Padahal Gusti Allah iku ning ngajeng sampean kali kula. Wujude Gusti Allah iku ning ngarep sampean kali kula. Lalah kok ketok serban, ketok tembok. Kadang-kadang kita di sop kedua, sop pertama pakai kaos gambar miwon, mesti diwaca lho nggih Pak. Kadang sing ngarepi bajune apik batik mesti ning ati apa iki rek tuku endi. Loh, mengapa demikian? Karena wassalatil wusta itu belum bersih dalam hati kita, belum. Padahal ning ngajeng sampean yang sangat amat dekat iku wujude Allah. Allah iku nama dalam umat Islam, Rabbnya itu nama Innallaha huwa Rabbi wa Rabbukum. Surat Maryam 36. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian. Oleh karena Allah Tuhanku dan Tuhanmu, fa'buduh, mongko nyembah sira hu. Dari izin niki saged ditulis dari izin. Oh nggih. Dari izin Pak Kades. Lah niku sepeda teng inggil. Amit nyun sewu Pak Kades nggih. Hae tak gawedekno ya. Cek luas. Fa'budu, mongko nyembah sira hu ing Allah. Hadza utawi nyembah yang seperti ini iku siratun, satu thariqah, satu jalan mustaqimun kang jejeg. Pertanyaannya adalah fa'buduh iku yang bagaimana? Inilah nanti ada kaitannya dengan sholat. As-sholatu ay ad-du'a. Ad-du'a terserah jenengan menafsirkan bagaimana. As-sholatu ay ad-du'a. Ad-du'a jenengan mastani memohon, meminta, monggo. Sak siri kula nggak pernah menyalahkan. Ud'uni astajib lakum. Ada yang mengartikan jalu osiro ni ing ingsun. Nek kuwi gelem betul-betul takmu terhadapku. Allah kan betul enten tulisan Allah. Betul ni ing ingsun. Astajib, maka tak sembah. Berangkat dari ayat ini, ad-du'a as-sholatu ay ad-du'a itu artinya menghadap. Sebab sampean wajib meminta sesuatu pada yang memiliki, wajib bertemu dulu terhadap yang memiliki. Misalkan
Saya punya tetangga punya mangga. Saya meminta mangga itu menemui pemiliknya atau langsung saya ambil mangganya. Miturut etika harus menemui dulu yang punya mangga. Kita berdoa tidak boleh hati menghadap dengan bentuk mengharapkan datangnya yang kita minta. Etikanya kita harus ruhaninya bertemu Allah. Berhubung kita belum tahu Allah mana yang sebenarnya Allah, yang setiap saat kita sembah, akhirnya nggak bisa, Pak. Makanya jangan heran waktu sholat kita itu ada golongan 3, al-ubad namanya di dalam kitab Hikam itu. Syekh Ibnu Athaillah dawuh, wong sholat iku ono golongan 3. Golongannya ada 3. 1, olehnya sholat hatiku itu masih ada keinginan supaya diwahkan orang. Diwahkan, tahu diwahkan? Dipuji supaya kita diwastani ahli ibadah. Loh, ada ruhaninya kita golongan dileboni nafsu, dimasuki nafsu seperti itu, Pak. Umpama kula duwe pondok ben diwahno santriku, nek kula niki ahli ibadah. Dan atau kita waktu sholat di belakang kita ada mertua calon, ben disawang mertua saya kalau saya ini ahli ibadah. Ngaji juga begitu, macam-macam. 1, berarti kula niki wau ngadepe tidak pada Allah yang sebenarnya. Hati saya menghadapnya itu pada manusia, makhluk. Kalau jasmani sudah benar, usolli fadl maghribi dan seterusnya, lillahi ta'ala ucapan saya. Tapi hati saya diam-diam tanpa diketahui orang lain isih krono manungsa. 1. Nomor 2, ahli ibadah itu kata Syekh Ibnu Athaillah sudah tidak karena manusia makhluk, tapi juga karena makhluk di alam mukasyafah. Apa? Surga, pahala, biar dijauhkan dari siksa. Itulah makhluk toh, Pak. Makhluk. Cuman makomnya beda. Kalau manusia di mukhadoroh, kalau itu tadi pahala, surga di mukasyafah. Loh, ini sih karena makhluk. Artinya apa yang kita ucapkan secara lesan lillahi ta'ala belum memenuhi target, belum. Sebab yang dimaksud karena Allah itu kita tidak boleh mengakui bahwasanya kita bisa sholat sendiri tanpa digerakkan oleh Allah. Belum sampai di situ. Kita golongan 2 belum sampai di situ. Belum. Berarti cara kula ad-du'a menghadap as-shalah iki ay ad-du'a iku mengharapkan menghadap pada makhluk, belum menghadap pada Allah. Niki nek cara bahasa hakikat belum dikatakan sholat yang sebenarnya, ruhaniyahnya. Nek jasadnya sudah. Paham ya? Yes. Yang ketiga, yang terakhir, ada sholat yang dikatakan betul-betul lillahi ta'ala itu bagaimana? Disebutkan
husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Dikatakan itu sholat yang sebenar-benarnya sholat apabila ruhaniyah jenengan ini, buah yang muncul keadaan ruhaniyah min qalbin zahidin, hati yang benar-benar menghadap terhadap Allah. Tandanya menghadap terhadap Allah dalam kurung disebut lillahi ta'ala, manakala ketika sholat hati kita sudah tidak beriman kalau kita bisa melakukan sholat. La yarawna li anfusihim syai'an. Jenengan sudah tidak melihat munculnya tumindak sholat itu dari dirinya, dari diri kita, nggak melihat dari itu. Tapi bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Balik hati sampean iku melihat, bersaksi, beriman munculnya tindakan sholat semuanya mulai takbiratul ihram sampai salam dari Allah subhanahu ta'ala. Lah pundi Allah? Allah tadi nama, kita kenal pada Tuhan kita umat Islam. Allah dididik oleh Kanjeng Nabi lewat tauhid la ilaha illallah, nama syariat, akhirnya disebut dzikir jahar. Kita naik satu tingkat di thariqah, dididik tauhid la ilaha illa huwa. Huwa berarti dia, ini agak masuk sudah. Dia kalimat dia, kita bicara dia berarti kita ada respon. Siapa nama Allah itu? Akhirnya munculnya dzikir siri. Biasanya teman-teman thariqah itu diucap dalam hati, Allahu Allah. Tapi gak cukup, ini masih sifat. Kita kenal yang memiliki nama Allah lewat sifat. Tauhidnya la ilaha illallah, ada sifat wajibnya, ada sifat mohalnya, ada sifat jaiznya. Bapak Ibu, niki nek kula terangno di dalam la ilaha illallah, sifat ini hanya sifat loh. Ngapunten kang kada sewengi gak mari. Mulai wujud sampai mutakaliman boten mani, boten mari, boten mantun, boten rampung. Nggih. Nggih. Oh, mari mriki sakit. Nggih. Ngapunten. Nggih. Kula wau teng kene grobokan nggih ngoten, bahasa gesik. Mriki kalih mriko benten. Gesik, lau gesik. Gesik itu cepet ya. Gasi, nih. Gasi. Nek Mojokerto niku nek gasi niku nggih tekel niki mboten bludukane gasi. Wis, pun. Tidak selesai. Oleh sebab itu jenengan nek kersa biasanipun sifat-sifat wajib, sifat jaiz, sifat mohal Allah aqaid 50 ini kula bahas hanya sasi Ramadan. Sasi Ramadan ning pondok. Makanya di pondok saya itu khusus Ramadan saya tidak menerima ngaji di luar, khusus Ramadan. Karena apa? Saya fokus membahas tentang dinu tauhid dasar gini kuau, sifat-sifat sing duwe jeneng Allah iku piye. Yang jenengan nek kersa
punya waktu monggo mukim teng mriko paling tidak hanya 15 hari paling lama. Wes sampean gak usah mikir bagaimana buka sahuri pun kula siapi pun. Niki sing wis masuk kurang lebih pun 700 orang laki perempuan. Sampun wis mangan sakwareke pun sampean pun mikir omah. Sampean fokusno belajar tauhid dan kholwat mengki niku nek kersa. Nek kersa. Jadi Gusti Allah sing jamin piyambak. Gusti Allah. Jadi kula cuman apa nyambut tamu-tamu Allah. Niki mangke jenengan nek pun paham masalah sifat yang memiliki nama Allah, terus sampai susuli dengan kholwat uzlah, aku yakin inilah nanti jenengan bisa akan melaksanakan sholat dengan khusyuk. Boten dangu 40 dino nek cara kholwate. Tapi yang ngoten siapa gendeng sampean. Sing gendeng niku atine nang Allah. Berhubung saking gedene rasa mahabbah hati jenengan datang Allah, maka Allah dengan sengaja memutuskan hubungan ruhaniyah jenengan dengan hubus syahwah duniawiyah. Ruhaniyah tapi nek jasmaniyah boten. Jasmaniyah tetap yang kerja tetap kerja, tapi ruhaniyah boten. Ruhaniyah tetap bertemu Allah. Fa aina ma kunta, hundi jenengan manggon mesti kepanggih Gusti Allah. Bapak Ibu wis niki dilewati mawon seret minggah tauhid yang nomor 3. Inilah Bapak Ibu pengenalan diri terhadap diri. Barang siapa yang sudah kenal diri maka pasti akan kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Inilah pengenalan Allah dari sisi zatnya itu lewat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dzalimin. Al-Anbiya. Anta sudah. Pertama Allah, kedua huwa, ketiga anta. Niki hakikat. Syariat sudah, thariqah sudah, hakikat ini. Kalau anta berarti kan tidak jauh, Pak. Siapapun kalau kita berbicara dengan orang lain menyebut anta berarti ini ngajengi di depannya. Di depannya. Tadi saya katakan Allah itu awid dawakat, tapi kita kok gak eruh. Lah ngoten ya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun Muhammad. Ketika saat hambaku bertanya tentang diriku, jawablah inni qaribun. Shallu ala Nabi Muhammad.